Film ini disutradarai oleh Min Young-gun yang dibintangi oleh Kim Dani, Jung Sunny, dan Byun Woo-seok. Film ini diadaptasi dari film Tiongkok dengan judul yang sama. Kisah dimulai ketika Miso dan Han bertemu di tahun 1998 ketika mereka masih duduk di bangku sekolah dasar di kota Jeju. Sifat keduanya bertolak belakang. Han seorang siswi yang pendiam, cerdas, dan ahli dalam gambar. Namun, karena sang ayah menyuruhnya untuk menjadi guru, Han mengubur mimpinya. Sementara Miso adalah gadis pemberontak dan pencinta musik lawas. Ia berharap dapat hidup seperti Janis Joplin, yang melakukan hal gila selama 10 tahun dan meninggal di usia 27 tahun. Latar belakang keduanya pun jauh berbeda. Han diasuh oleh orang tua yang masih lengkap dan harmonis, sedangkan Miso hanya punya ibu yang terkadang tak memperdulikannya. Miso tidak menyukai sekolah. Ia bahkan kabur saat hari pertamanya pindah ke Jeju, membuat ibunya berlari mengejarnya. Itu semua karena dalam setahun mereka berpindah sekolah beberapa kali, membuat Miso kesal. Oleh karena itu, kali ini ibu Miso kembali ke Seoul seorang diri, menitipkan Miso dengan keluarga Han, membuat hubungan keduanya semakin dekat. Waktu berlalu. Kini keduanya duduk di bangku sekolah menengah. Tepat saat ulang tahun Han, Miso membawanya ke sebuah tempat untuk merayakan ulang tahun berdua. Di sana Han bercerita kalau ia menyukai seorang pria bernama Ham Jin-woo, pria yang bergabung dengan klub basket. Miso yang mengetahui hal itu, segera pergi menemui Jin-woo dan memantau pria yang Han sukai. Menyuruh Jin-woo untuk menerima perasaan Han, membuat Jin-woo justru berpikir Miso menyukai dirinya. Akhirnya, Han bertemu dengan Jin-woo di acara sebuah klub sejenis kencan buta. Di sana mereka memainkan permainan go dan stop. Siapa yang sangka, saat Han menunjuk Jin-woo sebagai pria yang ia sukai, Jin-woo justru mengatakan stop, membuat keduanya berkencan. Malam ketika Miso bekerja di bar, Han datang membawa Jin-woo untuk memperkenalkan Miso kepada Jin-woo sebagai kekasihnya. Siapa yang sangka, Jin-woo justru tertarik dengan Miso, yang sama-sama menyukai musik lawas. Ketiganya semakin dekat dan bermain bersama hingga mereka pergi ke puncak agar permohonan mereka dikabulkan. Di sana, Jin-woo yang menyukai Miso memberanikan dirinya untuk mencium Miso, wanita yang menarik perhatiannya. Waktu berlalu. Miso akhirnya memutuskan untuk pergi ke Seoul dengan seorang pria yang juga bekerja di bar. Han pergi menghantar kepergian Miso, sebelum akhirnya Miso sadar kalau Han melihat kalung milik Jin-woo ada padanya. Keduanya saling berkomunikasi satu sama lain menggunakan surat. Han sibuk dengan ujian kelulusan untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Sedangkan Miso sibuk dengan pekerjaannya dan les melukisnya. Ia berbohong kepada Han, bercerita kalau saat ini ia pergi ke Danau Baikal menggunakan kereta Trans-Siberia dan menikmati waktunya dengan sibuk melukis. Banyak hal yang terjadi. Jin-woo yang berpamitan pergi melanjutkan kuliahnya ke Seoul, kematian ibu Miso, hingga kembalinya Miso ke Jeju untuk menemui Han. Setelah kepulangan Miso, keduanya pergi ke Busan dan menghabiskan waktu berdua. Malam akhirnya tiba. Keduanya pergi mencari penginapan, dan Han membawa Miso ke sebuah penginapan yang mahal. Malam itu Miso meminta tolong Han untuk mengambilkan barang di dalam tasnya, membuat Han menemukan kalung milik Jin-woo di dalam tas Miso. Namun,
Laki-laki Han hanya diam. Merasa tidak enak karena Han yang membayar biaya penginapan, Miso memutuskan untuk membayar biaya makan malam mereka. Miso merasa sedikit keberatan karena harga yang terbilang mahal. Namun Han menjelaskan kalau saat ini mereka sedang berlibur, maka tidak masalah untuk memesan makanan yang mahal. Miso yang mendengar ada beberapa karyawan yang berkumpul menginginkan koktail, membuat Miso mendatangi para karyawan dan menawarkan diri. Han menatap Miso yang kembali membawa sebuah alkohol mahal untuk upah membuat koktail. Keduanya saling terluka satu sama lain saat berdebat, hingga Miso yang memilih untuk pergi dari penginapan lebih dulu. Miso di masa depan menatap lukisan dirinya yang berada di salah satu galeri seni. Seorang kurator yang bernama Kang Maldung menanyakan apakah hubungan Miso dan pelukis yang bernama Han berteman dekat. Miso justru menjawab kalau ia tidak mengenal siapa itu Han. Sesampainya di rumah, Miso segera mencari blog Bima Sakti Musim Panas yang ditulis oleh Han. Semua kenangan mereka ditulis di sana, membuatnya memutar kembali ingatannya pada tahun 2012. Saat itu, Han sudah bekerja sebagai guru di Jeju, sesuai dengan keinginan kedua orang tuanya. Di Seoul, Miso juga memiliki sebuah pekerjaan sebagai konsultasi pra-penjualan sekaligus investor. Ia justru kembali bertemu dengan Jinwoo di sana. HP Miso berbunyi beberapa kali, namun Miso memilih untuk mengabaikannya. Karena setelah ini ia akan ke ruangan bos sekaligus pacarnya. Miso bercerita, ia akan menikah sebentar lagi dan memulai kehidupan baru di luar negeri. Namun sayang, semua mimpi Miso hancur saat menemukan kekasihnya bunuh diri di ruangannya. Masalah kembali hadir saat Jinwoo membawa Miso yang mabuk justru menemukan Han yang ada di depan apartemennya. Han yang melihat Miso mabuk segera membawanya masuk dan menyuruh Jinwoo tetap di luar. Situasi semakin memanas ketika Han menemukan barang-barang Miso di dalam apartemen kekasihnya. Keduanya menangis bersama sebelum akhirnya Han pergi lebih dahulu, disusul Miso yang mengembalikan kalung milik Jinwoo kepada pemiliknya. Sebulan telah berlalu. Dalam diri blog itu menjelaskan bahwa Han dan Jinwoo akhirnya tinggal bersama. Lalu keduanya akan menikah setelah kelulusan Jinwoo. Namun, saat pernikahan mereka akan dilaksanakan, Han justru pergi meninggalkan Jinwoo. Hal ini ia lakukan karena berpikir, apakah Jinwoo benar-benar menyukainya ataukah hanya pelarian saja? Kembali ke masa kini, bukan hanya Miso yang melihat blog milik Han. Ternyata Jinwoo juga membaca blog milik Han. Pada blog itu, Han bercerita kalau ia pergi ke Seoul melawan rasa takutnya untuk pergi menginap di tempat yang Miso pernah sewa dan menemui Miso yang kini hidup bahagia. Jinwoo yang mengetahui hal itu segera menemui Miso dan menanyakan keberadaan Han yang menghilang setelah membatalkan pernikahan mereka. Miso mengelak, namun akhirnya percakapan mereka terhenti karena Han menelpon. Han adalah putri cantik Han dan Jinwoo. Miso menjelaskan kalau saat itu Han datang sendirian menemui Miso dalam keadaan hamil. Han bercerita kepada Miso kalau yang sebenarnya ia sudah melihat semuanya. Alasan Miso yang meminta kalung milik Jinwoo tidak lain untuk menghindari hal-hal yang buruk. Han takut dan benci, namun ia tidak tahu kenapa ia melakukannya. Hubungan keduanya kembali membaik, hingga Han melahirkan putrinya. Sesaat setelah Han melahirkan, semuanya baik-baik saja. Sampai Han pergi entah kemana, sesaat setelah melahirkan putrinya. Saat ini yang bisa Jinwoo lakukan hanya berusaha untuk dekat dengan putrinya yang telah ditinggalkan oleh Han. Kenyataannya sebenarnya harus Miso tutupi,
adalah kepergian Haan yang mengalami pendarahan setelah melahirkan. Haan benar-benar pergi di usia 27 tahun, meninggalkan mereka semua tanpa kalimat perpisahan. Benar-benar suatu pukulan keras bagi Miso. Miso datang ke tempat yang Haan sewa untuk mengambil barang milik Haan yang tertinggal atas permintaan ibu Haan. Haan benar-benar tinggal di sana seorang diri dan meninggalkan sebuah lukisan yang belum selesai. Terungkap sudah siapa yang menulis blog musim semi dan yang menyelesaikan lukisan terakhir Haan yang belum selesai. Miso selalu pulang lebih awal untuk merawat putri Haan, mengirim lukisan itu ke galeri atas nama Haan, dan membuat nama Haan tetap hidup dengan terus menceritakan kisah mereka. Mau seberapa keras pun Malcolm menghubungi dan mengundang Haan ke galeri akan berakhir ditolak, karena sebenarnya Miso lah yang memegang akun sosial media Haan. Film berakhir ketika Miso membawa putri Haan ke galeri, melihat lukisan terakhir milik Haan sebelum pergi. Percaya pada seseorang adalah sebuah keputusan. Untuk mempercayainya adalah sebuah pilihan. Keputusan untuk mempercayai pilihan yang kita ambil seperti jiwa yang tidak akan bisa kembali setelah hilang. Cerita ini mengajarkan kita tentang bagaimana saling memberi dan saling menjaga sebuah kepercayaan. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan like, comment, dan subscribe. See you!